Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilik Malika dengan NIM 3320006 dari jurusan Tasawuf dan Psikoterapi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ilmu mantik dengan pembahasan Al-Qiyas. Adapun takrif dari Al-Qiyas atau definisi dari Al-Qiyas. Qiyas ialah perkataan yang tersusun dari dua qadiyah atau kalimat. Apabila kedua qadiyah atau kalimat itu benar, maka lazim daripadanya membuat suatu zat qadiyah itu menimbulkan perkataan lain yang disebut natijah. Atau dengan istilah lain, natijah itu disebut dengan suatu kesimpulan. Takrif yang lain juga mengatakan perkataan yang tersusun dari beberapa qadiyah atau kalimat. Apabila qadiyah itu benar, maka lazim daripadanya menurut zat qadiyah itu menimbulkan perkataan lain atau disebut natijah atau sebuah kesimpulan. Nah, dari kedua definisi atau takrif tentang qiyas tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua definisi atau takrif tersebut hanya berbeda dalam redaksinya, sedangkan hakikat pengertiannya tetaplah sama, yaitu sebuah konotasinya kepada dua qadiyah atau kalimat yang daripadanya timbul qadiyah lain yang disebut natijah atau sebuah kesimpulan. Contohnya, tiap-tiap serang orang Jawa, tiap-tiap orang Jawa, orang Indonesia, maka akan menimbulkan sebuah kesimpulan, yaitu semua orang Serang, orang Indonesia. Contoh yang lain seperti air ini sudah terpakai. Semua air ini sudah dipakai, tak dapat menghilangkan hadas. Terus dari kedua muqaddimah atau dari kedua qadiyah itu menimbulkan sebuah natijah atau sebuah kesimpulan, yaitu air ini tidak dapat menghilangkan hadas. Pembahasan yang selanjutnya yaitu Al-Qiyas Iqtirani, di mana Al-Qiyas Iqtirani itu salah satu pembagian dari Al-Qiyas. Iqtirani yaitu qiyas yang natijahnya atau kesimpulannya disebutkan dengan prinsipnya, yaitu biwal quwah, di mana yang berarti bahwa keadaan dua muqaddimah dalam qiyas mengandung bahan-bahan natijah atau kesimpulan tapi tidak mengandung bentuk natijah. Misalnya, sebagian kalimat ialah fi'il, tiap-tiap fi'il harus mempunyai fa'il, di mana dari dua muqaddimah tersebut akan menjadi sebuah yang mengandung bahan natijah atau bahan dari kesimpulan, di mana kesimpulannya yaitu sebagai kalimat harus mempunyai fi'il. Dari kedua muqaddimah itu, di mana sebagian kalimat ialah fi'il merupakan sebuah muqaddimah sughra, dan kata kalimat tiap-tiap fi'il harus mempunyai fa'il itu merupakan sebuah muqaddimah kubra. Nah, di mana dari kedua muqaddimah itu mengandung bahan natijah, yaitu sebagai kalimat harus mempunyai fa'il. Natijah pada qiyas di atas, pada contoh di atas, itu telah disebutkan pada dua muqaddimah dengan maddahnya, tidak dengan bentuknya. Jadi maudhu' natijah yaitu sebagai kalimat telah disebutkan pada muqaddimah sughra dan mahmulnya, yaitu harus mempunyai fi'il, telah disebutkan dalam muqaddimah kubra. Nah, selanjutnya yaitu pembagian dari Al-Qiyas Iqtirani. Al-Qiyas Iqtirani dibagi menjadi dua, yang pertama hamli dan yang kedua syarti. Yang pertama yaitu hamli, di mana qiyas yang tersusun dari beberapa qadiyah hamliyah saja. Seperti yang kita ketahui bahwa qadiyah hamliyah adalah qadiyah atau kalimat yang di dalamnya mengandung hukum untuk menghubungkan suatu mufrad dengan mufrad yang lain, di mana seperti menghubungkan kata dengan kata yang lain, seperti penyakit ilmu ialah lupa.
Nah, jika di sini menggunakan contoh sebagai sebagian kalimat ialah fiil, tiap-tiap fiil harus mempunyai fa'il, dan natijahnya berupa sebagian kalimat harus mempunyai fa'il. Nah, yang selanjutnya yaitu syarti, yaitu kias yang tersusun dari qadhiyah hamliyah dan qadhiyah syartiyah. Di mana qadhiyah syartiyah adalah qadhiyah yang di dalamnya mengandung hukum untuk menghubungkan qadhiyah yang satu dengan qadhiyah yang lain, atau menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain. Misalnya seperti apabila matahari terbit, maka timbullah siang. Nah, pada contoh dari kias syarti ini yaitu tiap-tiap keadaan barang melimpah ruah di pasar, maka sedikit permintaan. Tiap-tiap sedikit permintaan, maka harga menurun. Jadi akan menimbulkan sebuah natijah atau sebuah kesimpulan, yaitu tiap-tiap keadaan banyak melimpah ruah di pasar, maka harga akan menurun. Sekian penjelasan materi tentang kias dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan juga mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.